Saya teh pengikut podcastnya, selalu melihat bagaimana memandang pembangunan secara holistik, bukan secara proyek. Iya, saya juga pernah lihat salah satu podcast yang Pak Dedi ada di situ ya. Kelihatannya visinya agak sama, membangun dari dalam, dari kekuatan budaya, dari pengertian kita akan identitas sendiri. Itu yang saya coba bawakan sebagai pesan. Iya. Kalau S2-nya di Taiwan jurusan fisika. S2-nya fisika. S3 pun fisika. Kenapa lebih banyak ngomong persoalan sosiologi pembangunan, antropologi pembangunan? Sebenarnya di level akademik saya tentu ngomongnya hal-hal akademik, tapi di Indonesia untuk membuatnya relevan, saya mau agar supaya Indonesia tuh melek akan potensi ilmu pengetahuannya, dan itu nggak senantiasa harus dengan bahasa akademik. Jadi bagaimana caranya agar Indonesia punya narasi keluar sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan baru muncul. Kita bahasanya harus relevan terhadap orang yang non akademik. Karena itu narasi yang harus dimanifestasikan keluar, bukan hanya semata-mata ya, Indonesia adalah tempat tadi chaos, buas, dekat dengan alam tapi tidak dekat dengan ilmu pengetahuan, gitu loh. Saya bicara tentang Yogyakarta, bahwa ilmu bumi itu berhutang banyak pada Yogyakarta. Sebenarnya berhutang banyak juga dengan Jawa Barat, karena sistem kerajaannya sangat bergantung kepada proses-proses geologi. Kenapa berhutang banyak pada Yogyakarta? Karena ketika naturalis itu datang di abad 18, mereka pertama kalinya melihat manifestasi geologis yang sifatnya besar kayak volcano. Itu tangannya dituntun oleh sesajenan untuk mengambil data di situs-situs yang pernah ada doanya. Vulkanik itu gunung berapi. Terus kemudian Ya, mereka mengambil data sampel batu-batuan. siapa yang ngambil data itu? Para naturalis dari Eropa. Jadi ilmu pengetahuan ilmuwan. Mengambil batu-batuan itu dipandu oleh Para lokal ritualis, okultis, sesajenan. tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh setempat, orang-orang yang dituakan, Iya. kemudian menggunakan sesajen. Iya, jadi situs yang diambil itu juga berdekatan dengan situs sesajen. Itu karena di situ ada kegiatan tektonik. Jadi orang dulu menganggap bahwa itu adalah peristiwa di mana penunggunya sedang marah, makanya dilarang sesajenan. Ternyata memang di situ kegiatan tektonik yang paling strategis kayak diambil sampelnya. Jadi orang tua kita dulu membaca tanda-tanda alam yang tidak bisa dijelaskan lewat logika Betul. dan ilmu pengetahuan menggunakan cara spiritualis. Betul. Yaitu dengan kalau menganggap daerah ini misalnya gasnya paling tinggi,